Selvia Hasibuan selaku MC sekaligus moderator pada kegiatan hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan narasumber kita pada sore hari ini yang sungguh luar biasa dapat hadir tepat waktu untuk mengikuti kegiatan menjadi kilau pada hari ini. Oke, sebelum aku mulai kegiatan pada sore hari ini, kira-kira teman-teman udah tahu belum apa sih seri berbagi menjadi kilau itu? Boleh dijawab di kolom chat ya teman-teman. Oke, sepertinya belum pada tahu ya. Baik, aku akan jelaskan. Jadi, seri berbagi menjadi kilau itu program yang diluncurkan oleh Ruang Belajar Akil. Dalam kegiatan ini kami mengundang narasumber yang pernah berprestasi di masa muda mereka atau hingga sekarang guna untuk menceritakan dan menginspirasi anak muda yang akan menyimak cerita pengalaman prestasi dari narasumber tersebut. Nah, kali ini Ruang Belajar Akil mengundang Kak Vivi atau Kak Feliana. Kak Feliana memiliki pengalaman yang luar biasa di mana pada masa remaja beliau hingga saat ini Kak Feliana telah memiliki 345,7 ribu followers di TikTok. Luar biasa banget ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ini sudah penasaran ya, Kak Feliana itu yang mana sih? Pasti penasaran kan? Tanpa membuang waktu, mungkin langsung saja. Halo Kak Feliana. Hai teman-teman. Perkenalkan nama aku Feliana Wahibatnowijaya atau bisa dipanggil Veve sih lebih singkatnya. Oke, untuk kesibukan sekarang lagi apa nih Kak Feliana? Kak Vivi. Oh, untuk sekarang sih aku ada ikut ini ya kayak proker di kuliahan gitu, kuliah sama ngonten gitu. Oke, kalau boleh tahu sekarang Kak Vivi lagi di mana? Sekarang lagi di Surabaya, lagi di kosan. Oh iya, mungkin bisa diperkenalkan Kak Vivi dari jurusan apa, semester berapa, dan lagi kuliah di mana? Aku dari Universitas Erlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan prodi aku tuh ekonomi. Oke, tanpa membuang waktu, mungkin langsung saja ya Kak Feriana. Sesi talk show pada hari ini saya mulai ya. Bagi teman-teman yang ingin menggali pengalaman-pengalaman dari Kak Feliana sebagai influencer, dapat bertanya di kolom chat atau melalui fitur raise hand. Baik Kak Feliana, mungkin dapat dimulai dari saya dulu ya Kak Feliana. Oke, siap Kak. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Feliana merintis menjadi influencer itu sejak kapan sih? Dan apa sih motivasi Kak Feliana itu kok bisa menjadi influencer? Sebenarnya tuh aku ngerintis tuh dari 2000 berapa ya? 2020-an, cuman kayak lagi aktif-aktifnya tuh 2021. Terus kayak untuk motivasi aku sendiri tuh sebenarnya I love to make people happy. Aku suka buat orang lain tuh ketawa atau seneng gitu loh. Jadi misal aku punya sesuatu yang kayak seru atau lucu gitu, aku selalu share ke sosial media biar kayak mereka tuh ikut seneng dan ikut ketawa gitu kalau misalnya lihat aku. Dan mungkin kalau di apa namanya bidang aku ya, bidang beauty, itu aku pengen orang lain tuh gak bingung gitu loh. Misal kayak mereka pengen tahu kita sendiri kan, misal kalau buat yang cewek-cewek ya, terus kamu mau beli skincare atau mau beli makeup gitu kan selalu ngeliat review ya, entah dari YouTube lah, entah dari mana kak lah, dan itu aku tuh pengen
ngebantu teman-teman apalagi yang cewek gitu biar mereka tuh kalau misal cari video tentang review tuh nggak bingung gitu sih dari motivasi dari aku. Jadi kayak sebenarnya niatku tuh buat ngebantu teman-teman gitu biar kayak lebih gampang dan lebih apa ya lebih happy gitu loh buat main sosial media. Oh iya Kak, kebanyakan sekarang kan emang kalau cewek-cewek itu kalau nyari review-review itu kan dari YouTube ya, berarti motivasi Kakak itu ingin memudahkan gitu ya Kak ya. Iya betul. Iya Oke. soalnya kan sekarang apa-apa selalu buka di sosial media ya. Misal kayak mau lihat Iya. review YouTube terus kayak baca artikel tuh kadang males. Jadinya ya makanya saya buat video gitu di TikTok. Oke. Kira-kira selama perjalanan Kak Vivi menjadi influencer ini, ada nggak sih keterlibatan orang tua di dalamnya atau bentuk dukungan lain dari orang tua? Mungkin boleh dijelaskan Kak Vivi. Oh gitu, oke. Untuk dukungan dari orang tua aku tuh selalu support ya. Jadi aku tuh beberapa kali pernah ngedown gitu waktu buat konten. Soalnya menurutku pekerjaan di sosial media tuh agak tiring ya. Soalnya eh, kadang ada yang nge-hate, ada yang gak suka gitu. Dan aku beberapa kali kayak bilang ke orang tua gitu pengen berhenti ngonten soalnya capek kayak sulit gitu. Tapi selalu dibilangin bahwa tiap pekerjaan dan tiap hal tuh pasti ada lika-likunya dan pasti ada up and downs-nya gitu. Tapi yang terpenting itu adalah gimana kamu bisa bertanggung jawab, konsisten dan mau buat melanjutkan gitu. Dan kalau orang tua aku sendiri tuh kadang tuh nggak support tentang emosional aja, tapi misal kayak aku lagi butuh apa ya, misal kayak sesuatu gitu bisa dikasih gitu kayak ini buat biar biar lebih semangat ngonten gitu sih. Jadi alhamdulillah aku sendiri juga punya orang tua yang very supportive walaupun dari segi emosional atau segi materi itu sangat suportif banget terhadap semua hal yang aku butuhkan gitu. Berarti itu ya Kak V, pasti kayak gitu tuh dari pihak eksternal itu pasti ada lika-likunya ya Kak V ya. Betul. Bisa dibilang kayak haters lah gitu ya. Ya, Eh, bahkan nah, kadang tuh kalau misal ada yang jadi influencer gitu nggak pihak eksternal doang gitu loh yang misalnya hate gitu bisa jadi malah teman terdekat atau apa saudara gitu juga bisa gitu makanya sebenarnya jadi influencer tuh agak tricky ya agak sulit gitu kayak mentalnya tuh harus kuat dan jujur aku sendiri ada orang yang mentalnya tuh nggak terlalu kuat aku tuh mudah down tapi alhamdulillah keluargaku dan teman-teman yang dekat aku tuh selalu support dan selalu apa ya membantu buat menguatkan mental gitu. nah, ada nggak sih tips dari Kak Vivi buat nguatin mental itu sendiri kayak gimana ya Kak Vivi? Karena Oke. saya sendiri juga kalau dengar omongan gak enak itu juga langsung down gitu Kak Vivi. Iya, oke. Kalau tips dari aku sendiri ya, aku tuh dulu pernah ngedown banget yang sampai aku tuh berhenti main TikTok selama sebulanan itu gara-gara kayak adalah yang nge-hate dari teman terdekat gitu. Dan waktu itu aku ngedown banget, aku berhenti main sosmed itu baik di Instagram, di TikTok, di WA aku berhenti main sosmed semua. Terus waktu itu tapi aku dibilangin sama kayak orang tua aku gitu bahwa eh, semakin kamu ngedrop orang di sana yang gak suka kamu tuh bakal semakin seneng gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu pengen nunjukin mereka bahwa you are more than this, itu kamu harus take an action gitu loh. Kayak tunjukkan kepada mereka bahwa kamu tuh bisa lebih dari ini. Soalnya dulu aku tuh jujur gak bisa makeup sama sekali kan. Terus habis itu ada teman aku yang bilang katanya aku tuh nggak cocok pakai makeup, katanya aku tuh terlalu apa ya kayak wajahku tuh nggak cocok pakai makeup gitu. Tapi omongan kayak gitu tuh gak sebenarnya aku benci banget sama omongan kayak gitu kan kayak wah dendam ini saya harus bisa menunjukkan bahwa aku bisa bisa ngelakuin ini gitu loh. Dan akhirnya sebenarnya dendam tuh nggak apa-apa ya, cuman ambilnya untuk segi positif gitu. Misal kalian dendam gitu. Terus ya udah dendamnya tuh buat balas dendam tapi secara prestasi gitu loh. Jadi kayak pegel gak apa-apa, benci gak apa-apa, tapi ingat kamu harus bisa nunjukin kepada mereka bahwa kamu tuh lebih gitu, lebih dari apa yang mereka pikirkan gitu sih. Jadi memang balas dendam terbaik itu adalah memperbaiki diri sendiri gitu.
Kan sekarang kan Kak Vivi sedang berkuliah sekaligus sebagai konten creator ya Kak Vi ya. Iya betul. Nah itu gimana sih Kak Vivi cara mengatur waktunya itu antara membuat konten dan kuliah? Bisa Oke, dijelaskan? untuk caranya tuh sebenarnya aku juga masih struggle ya kadang. Apalagi aku tuh ikut program apa kayak organisasi gitu waktu kuliah, jadi tuh kadang keteteran gitu. Tapi untuk caraku sendiri itu adalah kayak ambil mana yang jadi prioritas. Misal setelah kuliah tuh aku nggak pernah main, aku nggak pernah nongkrong sama temen, aku nggak pernah ke kafe, aku nggak pernah main, paling main tuh bisa hitung jari kayak 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali gitu. Jadi aku jujur kurang banget kayak waktu main sama temen gitu, karena aku lebih memprioritaskan kayak kuliah, tugas-tugas sama konten gitu. Jadi misal aku pulang kuliah itu aku langsung balik ke kos, nggak nongkrong, nggak main, langsung konten gitu. Jadi emang apa ya, kalau semakin kita dewasa tuh kita harus memprioritaskan gitu loh, mana yang penting dan mana yang nggak penting gitu. Sekiranya kalau misalnya eh, jelas kita butuh refreshing ya, tapi kalau sekiranya itu nggak terlalu penting dan nggak terlalu mendesak, mending kayak agak dikurangi aja, karena semakin besar tuh orang tuh pasti menuju ke kepentingan dan goalsnya masing-masing gitu sih. Emang harus itu ya Kak Vi ya, memprioritaskan tujuan kita gitu ya Kak Vi ya. Ya Dan betul. mengorbankan apa yang nggak perlu gitu ya Kak Via. Ya. Kalau boleh tahu apa sih alasan Kak Vivi memilih Kak Feliana memilih nama Vivi menjadi nama akun di TikTok itu? Sebenarnya nama aku tuh ini ya nggak ada VV-nya sama sekali ya. Feiliana BPW tuh Feiliana Wahyu Padmawijaya, dan VV tuh kayak panggilan dari TK gitu. Semua orang manggil aku VV gitu. Orang tua aku juga namain nama panggilanku VV. Jadi ya udah singkatnya di Feiliana sama VV aja. Soalnya nama asli aku panjang banget kan, Feiliana Wahyu Padmawijaya. Jadi ya udah aku singkat jadi Feiliana VV, dan VV tuh kayak lebih mudah gitu nggak sih buat diinget-inget daripada Feiliana, kan agak bingung ya, tricky gitu. Soalnya dari aku SD tuh guru, dosen tuh nggak ada yang bisa inget nama aku Feiliana, pasti Feliana atau Feli atau Velana gitu. Jadi ya udahlah yang simple aja VV. Oh berarti Kak Vivi ini di kuliah di sekolah juga dipanggil Vivi Kak? Dia ya di mana-mana panggil VV, soalnya emang yang Hmm. gampang diinget dan emang apa namanya kayak lebih mudah gitu emang VV. Oke, kira-kira boleh dijelaskan nggak sih Kak, apa sih keunggulan dan kekurangan menjadi seorang influencer itu? Oke, mungkin untuk keunggulannya dulu ya. Keunggulannya tuh ini dari segi apa namanya kayak influencer overall atau kayak di bidang aku gitu. Mungkin bisa dua-duanya sih Kak. Oke. Kalau di overall sih mungkin ini ya kayak jelas kita banyak yang kenal gitu loh. Kalau misalnya kita mau cari temen tuh juga gampang karena banyak yang kenal, kayak pasti VV ya, pasti VV ya gitu. Jadi kalau misalnya cari temen tuh kayak gampang gitu. Dan kita juga bisa sharing tentang cerita kita, tentang kayak apa namanya hidup kita gitu sama orang lain. Terus kalau misalnya kita tuh kayak ngerasa nggak pernah sendiri gitu loh, karena mau di sosmed mau di real life itu tuh selalu punya temen gitu. Dan kalau misalnya dari segi atau bidang aku tuh kan bidangnya beauty ya, jadi itu tuh pastinya dapat produk gratis ya, nggak bayar gitu. Jadi aku dulu tuh suka banget kayak beli-beli apa namanya makeup, skincare itu selalu, tapi sekarang udah hampir gak pernah sama sekali, karena ya alhamdulillah dapet gitu kan, terus juga dapet fee gitu, jadi double keuntungannya. Nah tapi setiap pekerjaan tuh pasti ada plus minusnya. Kalau minusnya tuh menurut aku kayak pertama tuh capeknya tuh kalau influencer tuh lebih secara mental ya. Kalau misal fisik tuh gak terlalu capek. Mungkin banyak orang yang bilang kayak misal enak ya jadi influencer, kayak tinggal buat video, duduk, terus habis itu buat konten di kamar bisa langsung punya uang, bisa punya fame atau ketenaran. Tapi sebenarnya nggak semudah itu, karena
jujur jadi influencer tuh kadang tuh capeknya secara mental gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama yang haters gitu, atau misal engagement TikTok tuh jadi turun. Misal yang sebelumnya rame tiba-tiba jadi sepi, itu sebenarnya tekanan banget gitu. Terus habis itu belum kalau misalnya ini kan maksudnya di TikTok tuh aku nggak cuma yang kayak have fun doang, tapi juga kerja di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya aku ngasih video ke klien yang endorse gitu, kayak ada yang marah, videonya kurang ini, kurang itu, tapi masih ada tugas buat kuliah, itu kadang tuh agak menguras energi dan menguras kesabaran sih. Jadi sebenarnya apa ya, kalau misalnya influencer tuh emang kenanya tuh di mental gitu, bukan fisik. Fisiknya sebenarnya nggak terlalu capek, tapi mentalnya agak capek gitu. Apalagi aku kuliah, aku tuh tiap hari buat konten tuh kadang sampai jam 1:30 pagi, 1:30 pagi, karena pagi sampai sore tuh kuliah, malamnya tuh ada acara organisasi, ngerjain tugas, jadi bisa buat konten tuh kadang kayak jam 12 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu sih. Dan yang terakhir tuh kayak rasanya tuh mengorbankan masa muda gitu loh waktu jadi influencer tuh. Kayak kita apa-apa tuh harus sharing ke sosial media. Terus yang tadi itu, aku juga harus merelakan waktu-waktuku main sama temen, karena ada prioritas yang harus diutamakan. Tuh. Waktunya jadi produktif banget nih Kak Evi. Ya, betul. Kayak nggak ada kata gabut gitu. Nah, Kak Vivi kan sempat bilang nih kalau insight dari TikTok itu sempat turun ya. Kira-kira ada nggak sih tips dari Kak Vivi itu gimana sih cara biar insight-nya tuh naik lagi gitu? Oke, kalau cara dari aku sih pertama ini ya, cari cari video yang rame, yang lagi happening gitu. Kayak misal sekarang lagi rame apa gitu. Ya udah coba aja apa buat video itu gitu. Atau enggak cari sesuatu yang kayak menarik atau unik gitu. Jadi kemarin tuh aku sempet videoku tuh turun engagement-nya karena ya mungkin orang kan pasti punya titik bosan ya, titik jenuh. Dan mungkin orang-orang tuh lagi bosan sama apa makeup review aku gitu kan. Jadi aku cari ide lain gitu yang kira-kira kayak baru. Terus akhirnya aku apa namanya kayak cari yang makeup yang satu set gitu, makeup yang kayak langsung ada base makeupnya, eyeshadow-nya, lip tint-nya, dan lain-lain itu aku review. Jadi itu adalah kayak sesuatu yang baru dan orang-orang, dan itu langsung rame lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya video lagi rame itu cari sesuatu yang kamu belum pernah review atau kamu belum pernah lakukan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba berpartisipasi terhadap salah satu video yang masih rame gitu. Kan sekarang Kak Vivi menjadi influencer ya Kak ya. Ya. Sebelumnya itu mungkin pas waktu kecil atau SD mungkin itu Kak Vivi pernah nggak sih punya impian aku jadi ini nih selain influencer itu pernah nggak sih? Dan ada nggak sih pandangan Kak Vivi setelah kuliah Kak Vivi itu ingin menjadi apa gitu ke depannya? Oke, jadi dari kecil tuh aku pengen jadi pebisnis ya, kayak orang tua gitu. Dan emang dari awal tuh visi misiku tuh adalah jadi pebisnis, itu tujuan pertama. Jadi influencer tuh kayak sampingan aja gitu. Sekarang pun kayak aku jadi influencer itu biar apa ya, bisa nabung gitu loh buat bisnis aku ke depannya gitu. Jadi mungkin untuk waktu kuliah ini influencer tuh emang buat ngisi kekosongan atau biar soalnya kalau bisnis sama kuliah itu kan lebih rumit gitu. Ya mending jadi influencer aja dulu itu buat apa namanya buat sampingan. Lagian kalau misalnya orang-orang biasanya apalagi orang influencer kalau misalnya udah gede tuh kalau misalnya mereka buat bisnis pasti kan bisnisnya ikut gede kan. Jadi aku kayak fokus buat gedein apa namanya buat jadi influencer dulu waktu kuliah ini. Nanti kalau misalnya kuliah udah selesai, itu aku pengen fokus buat bisnis gitu sih. Oke, memudahkan gitu ya Kak Vi ya. Iya betul, biar ada modal lah at least ya. Iya. Kalau boleh tahu, gimana sih perjalanan Kak Vivi itu kok bisa sampai di endorse gitu? Gimana sih Kak? Sebenarnya kalau endorse itu apa namanya, semua orang tuh bisa dapet
kayak aku tuh waktu itu waktu followers aku masih 10.000 pun juga udah bisa dapat endorse gitu kan. Tapi karena makin kesini tuh aku tuh sering banget review makeup dan skincare gitu kan. Jadi banyak gitu loh produk-produk yang pengen aku review dan aku apa namanya coba juga gitu. Jadi mungkin caranya tuh coba kamu nge-review sesuatu gitu. Kalau misalnya suka sama makanan ya review aja makanan. Kalau misalnya suka sama makeup atau skincare ya coba aja review itu gitu. Karena eh, produk-produk di bidang tersebut tuh pasti nge-approach orang-orang yang ahli di bidang tersebut gitu. Misal suka review makanan, coba review makanan, pasti di endorse-nya juga makanan. Kalau suka sama beauty gitu, coba aja review produk beauty, soalnya nanti juga bakal di approach sama orang-orang dari pihak beauty. Itu sih caranya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak V, bagaimana sih cara membuat konten yang berkualitas agar dapat sekarang kan Kak Vivi kan lagi konten fokusnya tuh di TikTok nih Kak V ya. Biar FYP di TikTok itu gimana sih Kak V? Sebenarnya kita tuh nggak tahu ya algoritma TikTok gimana, juga nggak bisa kayak eh tahu ini videonya bakal FYP atau enggak. Tapi satu hal yang paling pasti itu kalau misalnya kamu buat konten yang berkualitas, itu pasti bakal masuk FYP dengan sendirinya gitu. Aku dulu tuh jarang, ya pernah sekali masuk FYP, terus habis itu nggak pernah masuk lagi. Aku di situ sebel banget kenapa aku nggak masuk FYP gitu. Tapi ternyata setelah aku lihat-lihat, emang video aku tuh kurang berkualitas dan kurang bervalue gitu loh. Jadi kalau misalnya pengen masuk FYP itu sebenarnya ketahui dulu target pasarnya tuh di mana. Misal suka sama misal kamu pengen jadi beauty influencer gitu, ya udah coba buat tutorial makeup atau review makeup gitu. Kayak cari spesifikasi lah atau video yang berkualitas. Kalau suka makanan, review makanan atau jalan-jalan sama makanan. Soalnya kalau misalnya kita buat video yang kayak asal-asalan aja itu kemungkinan masuk FYP juga susah, misal kayak joget doang atau kayak buat video jeduk-jeduk gitu kan agak sulit ya masuk ke FYP-nya gitu. Jadi ya cari spesifikasi yang pertama, yang kedua buat video yang berkualitas, dan yang ketiga tuh kayak ketahui keinginan kamu atau spesialisasi kamu, kayak kamu tuh pengen jadi apa, misal kayak jadi influencer di bidang apa, nah itu tekuni yang itu gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan bisa melalui fitur Raise Hand atau bisa melalui room chat. Mumpung ada Kak Vivi nih. Sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya, Kak V, aku boleh tanya lagi ya, Kak V? Oke, silakan. Sebagai seorang influencer, apakah ada sih Kak akun dari influencer lain yang paling menjadi inspirasi buat Kak Feriana sekarang? Akun dari apa ya? Aku tuh sebenarnya nggak ada yang kayak aku pengen kayak dia tuh nggak ada sih. Cuman ya pertama kali aku main TikTok tuh aku tahu sama akunnya Kak siapa ya? Aku lupa. Kayak misal Kak Laura Siburian, tahu nggak? Iya itu seru. Itu seru banget. Terus habis itu ada beberapa akun-akun TikTok lain yang awalnya tuh aku pas belum jadi beauty influencer, aku baru main-main TikTok tuh kayak wah ini seru juga ya, dan cara mereka buat video tuh sangat amat menarik dan ngebuat orang lain tuh jadi apa ya? Kayak ikut seneng gitu loh. Nah, dari mereka tuh aku mikir, wah gimana nih caranya biar aku juga bisa kayak mereka gitu, biar aku juga bisa menggait audiens biar ikutan seru-seruan sama aku gitu. Terus akhirnya ya aku coba gitu. Jadi
pertama tuh aku emang terinspirasi, tapi aku tetap jadi diri sendiri gitu. Aku melakukannya dengan caraku sendiri. Oke, sebagai seorang influencer nih Kak ya, pastikan ada nih perasaan kayak pas kita lagi ngepost postingan nih, perasaan kayak kurang percaya diri atau grogi atau takut dijudge sama yang lain. Nah, buat Kak Vivi, buat mengatasin hal itu kayak gimana Kak? Ya aku sering banget sih kayak gitu, kayak misal, waduh ini nanti kok video kayak kerasanya kurang, atau kerasanya nanti malah orang-orang nanti mikirnya videonya gini gitu. Awalnya aku juga kayak gitu, bahkan sampai sekarang upload video tuh nggak yang 100% apa namanya kayak yakin gitu loh. Kadang aku masih waduh apa hapus aja, apa hapus aja gitu. Tapi setelah dipikir-pikir itu kayak just let it be gitu loh. Kita ini di sosial media bukan buat orang lain seneng. Kita tuh di sosial media tuh, kalau aku sendiri ya, aku main sosial media tuh buat aku sendiri gitu. Aku gak mau terlalu mikirin omongan orang lain karena ini akun aku gitu. Ini akun aku, yang handle juga aku. Kalian juga ikut gak berpartisipasi, jadi ngapain harus ngatur-ngatur aku gitu. Jadi gak usah terlalu mikir jauh-jauh, karena kadang tuh apa yang kita takutin tuh belum tentu terjadi gitu kan. Jadi ya udahlah, kayak kita mikir positifnya aja. Oke, mungkin dari Kak Veve bisa diceritakan momen atau pengalaman apa nih yang paling berkesan saat menjadi influencer? Kalau momen yang paling berkesan dari aku tuh waktu itu pernah diundang di Jakarta gitu kan, karena ada event dari Madam G, dan itu tuh mendadak banget sebenarnya, kayak berapa ya, H-2 gitu. Dan dari Surabaya ke Jakarta kan harus naik pesawat ya, kalau naik kereta tuh lama, harus capek. Itu aku langsung harus ngebook tiket hotel, terus ngebook tiket pesawat juga. Tapi waktu sampai sana tuh bener-bener apa ya, sangat setimpal banget. Aku bisa ketemu sama beauty influencer yang lain, terus habis itu aku juga bisa ketemu sama apa namanya, kayak MC-MC yang keren gitu. Jadi aku bisa belajar dari mereka bahwa apa yang kurang dari aku gitu loh. Misal dari influencer yang besar tuh, kayak mereka sistem buatnya gini gini gini. Oh, aku jadi bisa tanya-tanya, aku bisa sharing, aku bisa apa namanya? Bisa saling berbagi lah, dan bisa membenahi diri setelah dari situ. Dan menurut aku dari event kayak gitu itu aku bisa apa ya, kayak cari experience baru, cari relasi baru, cari kenalan baru gitu. Oke, jadi bisa ya Kak ya belajar ilmu-ilmu baru dari mereka gitu ya Kak ya. Ya betul, bisa sharing, bisa cari teman baru juga gitu. Jadi enak sih sebenarnya, ada enak dan sedihnya. Dari Kak Vivi sendiri, kira-kira apa sih proyek selanjutnya yang Kak Vivi sedang atau akan persiapkan dalam dunia influencer sebagai beauty influencer ya Kak? Iya. Apa tadi? Bisa diulangi lagi ininya, pertanyaannya? Apa proyek selanjutnya yang Kak Vivi sedang rencanakan atau sedang lakukan? Oke, untuk mungkin project selanjutnya tuh aku lagi pengen buat YouTube ya. Kemarin tuh aku udah beli beberapa equipment buat YouTube, tapi aku nggak tahu apakah akan rame atau tidak gitu. Tapi kita juga nggak akan pernah tahu kalau misalnya kita nggak mencoba gitu. Lebih baik gagal, tapi kalian tuh udah mencoba, daripada kalian tuh nggak ngapa-ngapain dan takut buat mencoba. Ini aku tahu dari salah satu ini ya. Kan kemarin aku ada event, dan itu ada salah satu pembicaranya tuh pemilik apartemen yang nomor 1 di Surabaya gitu. Dan beliau bilang kalau misalnya lebih baik gagal tapi sudah mencoba, daripada tuh diem dan nggak mencoba sama sekali. Iya sih Kak, benar banget. Iya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa bertanya kepada Kak Veve terkait bidang yang
telah ditekuni oleh Kak Vivi saat ini mungkin dari Kak Karina, Kak Shirley, Kak Arianti. Bisa melalui fitur Resen atau room chat ya teman-teman. Oke, ini udah ada yang tanya ya. Udah ada yang raise hand. Ya, bisa langsung bertanya. Kak Bella Susi bisa langsung bertanya. Dipersilakan. Baik. Terima kasih Kak Selvi. Mohon maaf ya belum bisa on cam. Nah, Kak VV, saya juga melihat TikToknya Kak VV tentang make up gitu. Nah, kalau dari aku tuh aku suka banget Kak buat make up, tapi make up kayak vlog-vlog sendiri gitu di depan kaca. Soalnya kan belum berani seperti Kak VV gitu. Takutnya juga dihujat gitu loh Kak. Nah, itu kan belum mencoba, tapi sudah takut gagal gitu, Kak. Nah, itu bagaimana sih, Kak? Tapi sekarang itu kalau aku itu lagi nabung gitu, Kak, kayak beli fasilitasnya gitu, apa buat make up gitu, Kak. Tapi kemungkinan cuma buat diri sendiri atau nantinya itu bakalan dicoba di TikTok gitu. Soalnya kan masih takut nih, Kak. Takutnya dihujat gitu. Terima kasih, Kak. Oke, ini aku langsung jawab aja gitu ya. Aku tuh awalnya dulu tuh takut banget make upan itu. Apalagi waktu aku make upan itu ada salah satu temen aku yang bilang katanya, sorry banget tapi make upmu kayak orang habis digebukin gitu. Itu aku langsung ngedrop ya, langsung aduh ini mulutnya jelek banget. Terus setelah itu kayak mikir-mikir lagi gitu, mau make upan atau enggak ya, tapi kalau make upan nanti dihujat lagi dan lain-lain gitu. Tapi kayak motivasi terbesar aku itu adalah aku pengen nunjukin ke mereka bahwa aku tuh sebenarnya lebih dari apa yang mereka pikirkan gitu loh. Kalau misalnya kamu emang belum mau main TikTok atau belum mau nge-share makeup kamu itu, at least gak apa-apa kamu nyoba dulu buat diri kamu sendiri, tapi jangan pernah takut buat dihujat, karena kadang tuh hujatan orang bisa ngebuat kita tuh kayak, wah aku harus nunjukin ke mereka kalau misalnya aku tuh bisa gitu. Misal kayak kemarin tuh waktu dulu banget, aku tuh waktu aku make upan kan, terus aku upload gitu di Instagram, terus ada salah satu temen aku yang bilang katanya, sorry banget, tapi kamu kalau ngalis kok kayak Shinchan gitu. Nah, aku berkali-kali dibilang kayak gitu, terus akhirnya gara-gara itu aku sebel, aku takut, dan aku, waduh kalau misalnya nanti aku upload lagi aku dihujat lagi gitu. Tapi daripada kebanyakan mikir kayak gitu, aku malah belajar sendiri, aku ngeliat di YouTube dan aku malah termotivasi gitu loh. Gimana caranya biar aku tuh bisa nunjukin ke mereka kalau aku tuh bisa lebih baik dan aku bisa hit my best spot gitu loh. Jadi jangan pernah takut buat dihujat, karena kadang tuh hujatan orang tuh bisa ngebuat kita tuh semakin bangkit dan semakin terpacu buat jadi lebih baik. Itu sih dari aku. Jadi intinya jangan pernah takut deh, sosial media itu yang punya kamu. Jadi jangan mikirin apa kata orang. Nah, waktu itu juga saya itu sama kayak Kak Pepe dibilangin kayak digebukin gitu. Oh iya tah, habis itu aku langsung hapus gitu Kak. Nah kayak gitu. Nah gini loh Kak, kalau saya itu kelihatannya itu emang tegar gitu, kayak nggak masalahin gitu. Tapi sebenarnya itu di dalamnya itu mentalnya itu udah drop gitu Kak. Soalnya kan kalau saya itu diomongin sedikit gitu langsung kebawa perasaan gitu loh Kak Pepe. Iya, ini sama banget loh. Aku juga kayak gitu. Aku tuh sebenarnya hahihi di TikTok tuh juga santai gitu, tapi aslinya tuh aku baperan gitu. Jadi kalau misalnya di komplain apa sama temen tuh aku mesti langsung baper gitu, langsung kayak kepikiran sampai beberapa minggu setelahnya. Tapi kalau trik dari aku, kalau misalnya kamu tuh lagi takut, lagi insecure dan lagi belum berani nunjukin tuh, aku latihan sendiri
latihan di kaca, terus itu aku foto, nanti aku lihat ada perkembangan nggak dari makeup aku gitu. Kalau misal sebelumnya tuh aku nggak bisa ngalis, terus ini agak bisa ngalis dikit, terus setelahnya tuh alisnya makin rapi. Nah, waktu kamu udah ngerasa mulai ada perkembangan, itu kamu coba lagi aja gitu. Bisa upload di Instagram. Gak apa-apa kalau misal dihujat tuh kayak kita tuh jadi tahu apa yang kurang dari kita. Walaupun sebenarnya agak ini ya, agak sakit hati ya. Tapi hujatan dari orang tuh kadang tuh ngebuat kita tuh jadi orang yang lebih baik gitu. Jadi kalau misal kamu lagi masih takut dan masih kena mental gitu, coba kamu make upan sendiri dulu. Gak usah diupload foto per apanya kayak per minggunya atau per harinya gitu dan lihat perbedaannya. Kalau misal kamu rasa makeup kamu udah jauh lebih baik dan lebih bagus, itu coba upload lagi dan cari kekurangannya di mana gitu sih. Nah, benar banget Kak Pepe. Setelah itu saya mencoba-coba gitu Kak, biar nggak kelihatan seperti badut gitu. Nah, akhirnya tuh ada perubahan. Alisnya tambah bagus gitu-gitu. Terus juga respon dari temanku, wah udah lumayan nih gitu-gitu Kak. Iya ya, makanya jangan pernah berhenti mencoba dan jangan sampai berhenti karena omongan orang lain. Karena waktu itu aku pernah buat juga kan di TikTok, kayak aku tuh ceritaku gimana kayak gitu, dan banyak orang-orang tuh yang bilang iya mereka emang masih malu gitu kalau misalnya ngupload di Instagram karena takut dikomplain sama orang, takut dihujat dan lain-lain. Padahal kuncinya tuh terus maju. Kalau ada halangan tuh ya udah terabas aja, tubruk aja gitu. Tapi loh Kak Pepe, terkadang omongannya orang itu pedes banget, tapi tanpa melihat dirinya sendiri gitu loh Kak Pepe. Betul. Waktu kuliah nih aku pernah ya dihujat sama kayak temen aku sendiri, dan itu tuh kayak itu parah banget. Kalau ngehujat tuh udah sampai kayak berkata yang kasar gitu loh. Kayak dia ngata-ngatain aku kasar gitu. Aku waktu itu ngedrop banget, kayak kok ada orang yang ngomongannya kayak gini gitu, kayak apa nggak takut kalau omongannya balik sendiri ke dia gitu. Tapi yang setelah aku pikir-pikir dan setelah aku dibilangin sama orang tua, di dunia ini tuh nggak ada yang apa ya sesuai dengan kemauan kita gitu. Kita mungkin berharap semua orang tuh baik, semua orang tuh ngeapresiasi video kita, ngeapresiasi diri kita, tapi dunia tuh tidak berjalan seperti itu. Pasti ada up and downs-nya, dan apa yang membuat kamu hebat itu adalah bagaimana cara kamu deal with it, bagaimana cara kamu tuh berdamai dan menerima kritikan dari orang-orang dengan lapang dada gitu loh. Karena kita tuh nggak bisa nutup mulut semua orang di dunia, tapi kita bisa nutup telinga kita. Itu dari aku, karena aku dulu juga sempet down banget yang sampai aku bilang ke kedua orang tua aku udah nggak mau lagi main TikTok berat, jadi influencer berat. Tapi karena aku selalu dibilangin sama kedua orang tua bahwa kamu nggak bisa selalu mikir bahwa semua orang, semua hal tuh bakal terjadi secara mulus, secara baik, dan orang yang hebat adalah orang yang bisa memecahkan masalahnya. Jadi jangan terlalu diambil pusing sih sama omongan itu. Aku tahu pasti sakit hati gitu loh. Awalnya tuh sakit hati, tapi yang bisa kamu buktikan adalah kamu tuh bisa jadi lebih baik dari itu gitu sih dari aku. Nah, gini loh Kak Pepe, terkadang saya tuh bingung gitu loh Kak Pepe. Sebenarnya tuh apa kesalahanku gitu menerima kata-kata jahat dari mereka gitu. Kadang aku juga bingung, apa aku banyak dosa atau gimana gitu Kak Pepe. Soalnya kan kata-kata itu nyelengkit banget sampai ke bawah air mata gitu, kayak sedih banget down gitu loh Kak Pepe. Oke, ini aku minum bentar ya. Iya boleh Kak. Ya oke. Balik lagi ke yang tadi ya, kita tuh nggak bisa apa namanya kayak nge-handle semua omongan orang, nggak bisa apa namanya, kadang orang tuh nggak punya hati, soalnya kita mungkin kayak kita mikir apa aku yang kebaperan, tapi sebenarnya enggak, mereka tuh
juga kadang salah gitu karena mereka nggak mikirin apa yang orang lain pikirin. Tapi kalau dia bisa nggak mikirin orang lain, kenapa kamu harus mikirin dia gitu loh. Jadi balik lagi, kita tuh nggak bisa berekspektasi bahwa dunia itu bakal baik ke kita. Omongan jahat dan omongan buruk tuh pasti ada dalam kehidupan tuh, itu udah nggak bisa dihilangin gitu ya. Nah, namanya kalau misal sesuatu tuh ada baik buruknya, apalagi manusia gitu loh. Pasti juga ada yang benci, ada yang apa namanya kayak seneng juga gitu. Tapi yang harus kamu ingat-ingat, banyak orang di luar sana tuh yang mengapresiasi kamu dan banyak orang di sana yang masih apa ya, ngerangkul kamu. Kamu pasti bakal lebih fokus ke hatersnya kan, kayak ke orang-orang yang jahat. Tapi kalau bisa jangan, karena ingat bahwa masih banyak orang di sana yang tahu cara menghargai kamu dan tahu value kamu. Jadi jangan terlalu terpaku sama omongan haters atau omongan jahat. Karena dunia tuh buruk, tapi kita bisa ambil sisi baiknya. Itu sih dari aku. Baik Kak Feve, terima kasih Kak. Jadi kalau misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap aja ada yang ngatain kasar gitu, berarti kayak udah terima aja lapang dada gitu ya Kak Feve ya. Ya betul, malah jadiin itu sebuah pacuan bahwa kamu tuh bisa nunjukin bahwa kamu tuh lebih kayak, oh iya lihat aja saya nanti pasti bakal nge-upgrade diri dan lebih baik dari ini gitu. Bener Kak Feve, pemikiranku juga kayak gitu Kak Feve, kayak ya udah lihat aja nanti ya aku bisa lebih dari ini gitu Iya, Kak Feve. betul. Terima kasih Kak Feve. Iya, sama-sama. Wah, bagus sekali ya. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Bella dan Kak Vivi. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin dari ini ada pertanyaan dari Kak Anggun. Dipersilahkan Kak Anggun. Oke, Kak Veve, dari tadi saya mendengar dari awal katanya Kak Veve itu perlu mental yang cukup untuk menjadi influencer yang sesukses ini. Jadi pernah nggak ada pemikiran bahwa Kak Veve Kak Veve untuk menyerah saat haters menyerang gitu? Pernah banget, beberapa kali tuh pernah. Waktu awal banget itu aku pernah nge-review suatu produk gitu, makanan tapi. Dan itu tuh banyak orang yang salah tangkep gara-gara video itu gitu. Aku tuh padahal reviewku tuh emang kan kayak kadang tuh agak nyebelin ya wajahku, karena emang aku kayak gini gitu, sangat ekspresif dan sangat sangat hiperaktif gitu. Tapi ada orang tuh yang kayak dia tuh nggak paham tentang aku gitu. Jadi waktu itu aku pernah dihujat sama netizen itu waktu aku masih SMA. Di situ aku langsung ngedown kayak apa aku nonaktifkan aja TikTok aku gitu. Tapi ya udah pada akhirnya aku keep going. Terus yang terakhir tuh akhir-akhir ini baru banget, masih bulan Juli kayaknya, itu gara-gara bukan gara-gara haters tapi gara-gara temen deket aku sendiri. Dia tuh ngata-ngatain aku kayak itu jelek banget kata-katanya, kayak sampai omongan jelek tuh semua keluar gitu. Dan dia juga bilang katanya kayak aku tuh influencer yang berperilaku jelek lah, ginilah gitulah. Aku di situ juga udah izin sama kedua orang tua kayak aku mau berhenti aja main TikTok. Aku udah nggak kuat. Aku takut di hate sama temen aku takut diolok-olok sama temen aku. Tapi waktu itu orang tua aku bilang, kalau kamu bebas, kamu mau berhenti nggak apa-apa, kamu mau lanjut nggak apa-apa. Bapak ibu nggak pernah melarang kamu untuk melakukan sesuatu dan akan selalu mendukung kamu apapun yang terjadi. Tapi satu hal yang harus kamu tahu adalah ketika kamu berhenti, ketika kamu stop mencapai mimpi-mimpi kamu,
orang yang nggak suka sama kamu tuh bakal ketawa, orang yang nggak suka kamu tuh bakal seneng gitu, kayak wah akhirnya aku berhasil ngehancurin dia gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa nunjukin mereka kayak kamu tuh bisa lebih baik, kamu tuh bisa earn more than this, dia tuh malah malu sendiri gitu loh. Dia malah kayak malu karena kamu tuh bisa jadi lebih baik gitu sih. Jadi sebenarnya omongan haters tuh pasti ada, dan aku yakin paling semua influencer tuh punya titik capek dan punya titik jenuh, karena semua hal di dunia itu pasti punya titik jenuh. Bahkan misal kayak pebisnis, orang tua aku tuh pernah beberapa kali pengen nyerah juga karena dia ada beberapa lika-liku, tapi orang yang hebat adalah orang yang dia tuh bisa tetap konsisten gitu loh. Lika-liku di dunia itu pasti ada, tapi yang harus kita tahu adalah kita tuh tidak boleh berhenti atau stop buat memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan. Itu dari aku. Oh iya, sangat penuh motivasi ya Kak ya. Dan Betul. saya juga ingin minta sedikit semangat dari Kakak untuk para influencer yang mungkin masih pemula atau seperti Kakak yang tadi bertanya, bagaimana untuk bisa mempertahankan dirinya sebagai influencer dan tetap bisa mengembangkan semangatnya gitu Kak. Oke. Kalau dari aku tuh yang pertama tuh kita harus konsisten ya. Awalnya tuh aku tuh ikut jadi influencer tuh kayak ya udah buat iseng-isengan aja, buat gabut-gabutan aja, tapi makin kesini makin rame karena aku tuh konsisten. Aku tuh nggak pernah, aku tuh tipikal orang yang sangat amat kalau aku mau sesuatu, aku pengen sesuatu, aku tuh bakal kerja buat bisa mendapatkan itu gitu. Jadi yang pertama itu kalau misalnya jadi influencer, yang pertama tuh kalian harus bener-bener passion, kayak kalian ngerjain dengan hati, kalian ngerjain dengan kayak misal kalian pengen jadi influencer, itu pastikan dulu kamu tuh ikhlas dan seneng buat ngerjainnya. Jangan kayak kamu ngeburu famous-nya, kamu ngeburu duitnya gitu, jangan dulu, tapi kayak cari motivasi yang bisa membuat kamu tuh kayak, misalnya waktu aku awal tadi, aku tuh pengen ngebuat orang lain tuh ikut seneng kalau misalnya ngelihat aku. Jadi kayak cari niat baiknya dulu, cari motivasi awalnya dulu, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan dengan konsisten, karena kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, sesuatu pasti tercapai. Yang ketiga, jangan lupa restu Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahwa Tuhan itu ada gitu. Tiap-tiap orang itu pasti harus melakukan ikhtiar dan tawakal untuk melakukan sesuatu. Kalau misal kita cuma berusaha doang tapi nggak berdoa, itu namanya kita sombong. Tapi kalau misal kita berdoa doang tapi nggak mau berusaha, itu namanya kita males. Jadi make sure kalian tuh ngelakuin dua-duanya, karena kalau misalnya kalian mau mencapai sesuatu, itu butuh dua hal ya. Yang pertama adalah usaha dari kalian sendiri, yang lainnya emang serahkan ke Allah ya, Subhanahu wa taala. Itu sih dari aku. Oke Kak, terima kasih buat jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Anggun. Jadi kalau kita pengen jadi influencer itu harus cari motivasi, niat baiknya, dan restu, serta jangan dengerin omongan orang gitu ya Kak ya. Betul banget. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Kak V. Pernah nggak sih Kak Vivi itu, kan tadi Kak Vivi bilang kalau Kak Vivi itu akhir-akhir ini pernah dihujat sama teman baiknya sendiri. Nah, gimana tuh itu cara Kak Vivi menghadapi teman baiknya ketika kita bertemu langsung? Oke, kalau itu sih sebenarnya aku sampai sekarang tuh belum. Awalnya tuh kalau aku diajari dari kecil itu, kalau misalnya ada orang yang berbuat jahat ke kita, itu balas aja secara baik. Itu aku diajarin kayak gitu dari kecil. Jadi ya awalnya sih aku emang masih nyapa dia gitu, kayak masih ngajak ngomong dia, tapi karena dia udah kayak nggak jawab gitu, ya udah kayak sih diem aja. Karena kalau misal dalam Islam ya, sebenarnya kan kalau kita musuhan selama 3 hari tuh udah udah kayak dosa gitu kan. Ya at least kita tuh udah minta maaf, kita udah ngelakuin yang terbaik,
Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, ya udah dibiarin aja gitu. Karena mungkin itu adalah satu-satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan kita tuh dari orang yang buruk atau orang yang jelek gitu sih. Jadi yang penting kamu tuh udah berusaha, misal udah nyapa atau udah berbuat baik, selebihnya ya udah gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngejahat, itu balas saja dengan kebaikan, karena aku yakin masih orang itu bakal malu sendiri gitu loh. Perasaan kemarin aku udah jahat, tapi kok orangnya jadi baik gitu. Itu dari aku sih, dan itu ajaran dari orang tua aku. Oke, berarti harus positive thinking ya Kak V. Terus betul, kita harus positive thinking, karena apa ya, kayak dari Islam pun nggak sih ajaran buat nge-treat orang dengan cara jelek gitu. Jadi kalau misalnya orang lain berbuat jahat ke kita, ya udah balas aja dengan kebaikan gitu. Oke, terima kasih banyak Kak V atas jawabannya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Tak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah mau hadir dan menyimak materi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Kak VV. Saya ingin mengingatkan kepada peserta sekaligus panitia untuk mengisi form presensi kegiatan yang bisa ditemukan dalam kolom chat. Terima kasih kepada Kak VV. Mungkin dalam sesi terakhir ini Kak VV bersedia untuk memberikan kesan-pesannya dalam mengikuti kegiatan sesi menjadi kilau pada sore hari ini. Oke, mungkin untuk kesan-pesannya, aku di sini seneng banget karena juga bisa sharing sama teman-teman. Aku juga bisa tahu struggle kalian, karena aku juga sangat merasakan itu gitu. Kayak apa yang kalian tanyakan tuh, aku udah pernah di situ semua sebelumnya, dan aku juga pernah merasakan gitu loh. It's okay to be sad, it's okay to be afraid kalau misalnya nanti dihujat dan lain-lain. Tapi yang harus kalian tahu itu adalah jangan pernah berhenti mencoba dan jangan pernah menyerah untuk mencapai impian kalian. Dan mungkin di sini aku juga mau bilang ke teman-teman bahwa mimpi tuh harus dikejar guys. Kalian kalau misalnya bermimpi tapi nggak kejar tuh juga nggak akan ada hasilnya. Jadi tetap semangat dan jangan sampai kalian gugur karena satu hal, misalnya dihujat atau lain-lain. Tetap jalan aja. Kalau ada halangan, terobos aja. Itu sih dari aku. Baik, terima kasih Kak Vivi. Sebelum kita akhiri kegiatan pada sore hari ini, mari kita mengikuti sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh dokumentator kepada dokumentator. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya Kak Selvia. Sekarang kita akan memasuki sesi dokumentasi. Bagi peserta yang belum mengaktifkan kameranya, dipersilakan untuk segera mengaktifkan kameranya. Sesi dokumentasi terbagi jadi 2 sesi. Yang pertama ada sesi formal dan yang kedua ada sesi bebas. Dipersilakan peserta untuk mengaktifkan kameranya. Saya tunggu. Ya, baik. Yang pertama ada sesi foto formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Yang kedua, sesi foto bebas. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya. Saya persilakan kembali kepada Kak Selvia. Terima kasih Kak Sherly. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Saya selaku MC sekaligus moderator pada sore hari ini menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih.